Salam sehat selalu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Di tempat kita masing-masing, kita bersama-sama melakukan ibadah bersama secara online. Tapi saya percaya bahwa hadirat Tuhan akan ada di tempat kita masing-masing. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita. Saya rindu membacakan kebenaran firman Tuhan dalam 1 Timotius 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakannya di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa kasih Tuhan akan begitu nyata mengalir dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita menjadi bejana yang siap dibentuk oleh Tuhan untuk menyambut kelahirannya di dalam dunia ini. Dan pada saat ini kita mempersiapkan hati kita bukan hanya menyambut kelahirannya, tapi juga menyambut kedatangannya yang kedua kali. Bapak Ibu, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami kembali datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur bahwa kasih-Mu terus dinyatakan dalam kehidupan kami. Di masa-masa pandemik seperti ini Tuhan, kami merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ada dan senantiasa bersama-sama dengan kami. Engkau adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Bahwa pada pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan hati dan hidup kami untuk Engkau pakai Tuhan, menjadi bejana yang siap Engkau bentuk bagi kemuliaan nama-Mu. Bapa, urapi ibadah ini dari awal, pertengahan ke akhirnya. Biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan. Dan setiap kami Tuhan rindu memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan segenap hati kami. Dan menerima yang terbaik dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami siap untuk memuji dan memuliakan Engkau. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya mengatakan, amin. Selamat ibadah, Tuhan Yesus memberkati.赞美进入你的眼，我要以心灵呈现见你的容面。主啊，让我现在先见你，我要以感谢的心进你的门，我要以赞美进入你的眼，我要以心灵呈现见你的容面。主啊，让我现在先见你，我心中有颗愿，就是要见一面。带我进入你的至圣所，你的双手拥抱着我，
再见我。Ini doa kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, Allah yang selalu memperhatikan hidup kami. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan lebih lagi. Kita bertepuk tangan bagi Tuhan sebab Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita. Amin. Dia lahir bagi kita. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan, sang penebus juru selamat. Haleluya. Mari sama-sama sekali lagi katakan, lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, yes, haleluya. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Haleluya. Dia Allah yang rela mati bagi kita semua. Haleluya. Dia lahir bagi kita. Dia adalah sukacita bagi kita semua. Amin. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih buat kehadiran-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat dan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sampai hari ini Tuhan. Kami bawa segala pujian kami di hadapan-Mu. Biarlah setiap pujian nyanyian yang kami nyanyikan di hadapan-Mu Tuhan, itu berkenan di hadapan-Mu. Haleluya. Kami datang ya Tuhan. Kami bawa persembahan. Kami bawa persembahan yaitu hidup kami. Jamalah seluruh hidup kami Tuhan. Bentuk hati ini Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu,
persembahkan seluruh hidupku di atas mezbahmu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Tidak dengan tangan yang hampa, tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukur kami Tuhan, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan hidup kami Tuhan, kami persembahkan di hadapan-Mu. Ini hati dan jiwa kami Tuhan. Pada pagi hari ini, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Haleluya. Kami percaya Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai hidup kami. Segala sesuatu yang kami miliki berasal daripada-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bawa persembahan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Engkau Allah yang
lagi Tuhan. Seluruh hidup kami, segenap hati kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau yang layak disembah, Engkau yang layak terima pujian, sembah dan hormat kami Yesus. Haleluya. Tiada kata selain syukur Tuhan. Syukur kami bagimu Tuhan. Inilah persembahan kami. Biarlah ini menjadi dupa yang harum. Terlebih hidup kami Tuhan. Pakailah seluruh hidup kami Tuhan. Terima kasih Engkau yang merelakan hidupmu bagi kami. Yang lahir bagi kami. Menjadi manusia yang hina sama seperti kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu kami berharga di mata-Mu. Kami milik kepunyaan-Mu. Dan semua yang kami miliki adalah milik-Mu ya Tuhan. Kami persembahkan semuanya untuk Engkau ya Tuhan. Allah pemilik hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara, 3 minggu lagi kita akan mengakhiri tahun 2020. Tahun yang penuh dengan badai besar buat kita semua, bukan hanya kita yang ada di Indonesia, tetapi seluruh dunia ini. Di mana badai yang besar ini merupakan satu tantangan, satu pergumulan, dan juga pengujian iman yang begitu berat buat setiap kita. Tetapi puji Tuhan, bahwa Tuhan sudah memberikan kita semua kekuatan untuk menjalani dan melalui ini semua. Dan kita berharap dengan iman tahun depan adalah tahun yang lebih baik buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Bapa di sorga, terima kasih buat hari-hari yang sudah kami lalui bersama dengan Tuhan, yang memberikan setiap kami kekuatan untuk menjalani semuanya. Dan saat ini Tuhan, kami mau persiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu ya Tuhan, dan urapi dia, dan biarlah Tuhan yang ditinggikan. Kami siap hati mendengarkan firman Tuhan. Kami mengucapkan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bulan Desember identik dengan bulan Natal. Mulai tanggal 1 sampai 31 Desember, orang-orang sudah mulai merayakan Natal. Puncaknya di tanggal 24 dan 25 Desember. Biasanya menyambut Natal, semuanya pada sangat sibuk. Dekor pohon Natal, seperti yang saudara lihat di gereja ini. Kita juga sudah mengadakan dekorasi. Ya, ada pohon Natal, kemudian ada hiasan-hiasan bunga. Kemudian nanti ada kado Natal, ada baju baru, kemudian berbagai macam-macam pesta. Tetapi saudara, tahun ini adalah masa pandemik, di mana suasana perayaan Natal pasti berbeda. Saudara, tanggal 11 Maret 2020 yang lalu, ya, WHO yaitu World Health Organization mengumumkan status pandemik global, yaitu COVID-19, Coronavirus Disease, tahun
2019. Dalam istilah kesehatan, pandemik artinya terjadinya wabah suatu penyakit yang menyerang banyak korban. Serempak terjadi di berbagai negara. Wabah virus corona sebagai pandemi karena seluruh dunia terinfeksi virus ini. Dengan ditetapnya status global pandemik ini, WHO mengkonfirmasi bahwa COVID-19 merupakan darurat internasional. Artinya, setiap rumah sakit dan klinik di seluruh dunia disarankan untuk dapat mempersiapkan diri menangani pasien penyakit tersebut meskipun ada pasien yang terinfeksi. Status pandemi global ditetapkan pada bulan Maret yang lalu, yaitu di awal tahun, berdasarkan data terinfeksi yang ada, yaitu 118.000 kasus penyakit COVID-19 di 110 negara di seluruh dunia. Itu di awal tahun, saudara. Tapi sekarang update sudah terjangkit di 198 negara dengan 64,5 juta kasus, tetapi banyak yang sembuh, saudara. Ada 41,5 juta yang sembuh, ada juga yang meninggal sekitar 1,4 juta orang. Saudara, Direktur WHO Tedros Adhanom mengatakan bahwa COVID-19 bukan lagi sekedar krisis kesehatan publik, tetapi krisis yang menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia. Karena itu, tiap individu harus ikut menghentikan virus corona ini. Indonesia termasuk salah satu negara yang terjangkit cukup tinggi angkanya. Sampai saat ini terdata ada 558.000 kasus, tapi yang sembuh juga banyak, saudara. Ada 463.000 dan yang meninggal juga banyak, ada 17.000 lebih. Tetapi Indonesia oleh karena itulah ya memberlakukan protokol kesehatan yang sangat ketat di seluruh Indonesia. Saudara, gereja dan kita secara pribadi, kita semua harus taat, tunduk pada peraturan ini. Yaitu merupakan satu upaya untuk mendukung, menghentikan penyebaran virus dengan menjalankan protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, tentu saja pandemi COVID-19 ini tidak akan dapat menghentikan kegiatan ibadah kepada Tuhan. Demikian juga dengan perayaan Natal. Saudara, apa itu Natal dan mengapa kita merayakannya? Saudara, tema khotbah saya pada pagi hari ini adalah Natal di masa pandemik. Saudara, Natal merupakan festival Kristen yang merayakan kelahiran Yesus Kristus. Kalau kita merujuk ke belakang, yaitu pada tahun 273 Masehi, itu di negara barat, tanggal 25 Desember itu ada berbagai festival perayaan. Antara lain ada yang namanya Festival Solar Invicti, yaitu kepercayaan agama kafir non-Kristen sebagai satu perayaan untuk menghormati dewa matahari yang mereka katakan adalah surya yang tak terkalahkan. Kemudian ada lagi festival namanya Winter Solstice, yaitu perayaan menghormati dewa pertanian Saturnus sebagai titik balik musim panen, yaitu menurut kalender Julian. Dan kemudian ada lagi yang namanya Festival Emansipasi Saturnalia, yaitu satu festival pemberian hadiah, hari kemenangan cahaya setelah melalui satu perayaan malam yang panjang. Kemudian ada lagi orang-orang Yahudi merayakan festival Hanukkah, yaitu festival penyalaan lampu atau namanya festival pentahbisan Bait Allah menurut
perhitungan kalender mereka, yaitu tanggal 25 bulan Kislev, yaitu jatuhnya pada sekitar bulan Desember. Di mana pada waktu itu orang-orang Yahudi harus menerangi, ya, memasang lilin atau lampu selama 8 hari berturut-turut. Dan ini memiliki satu arti penerangan yang khusus. Saudara, dan bagi orang Kristen, ya, bahwa yang mereka katakan dewa matahari, saudara, bagi Kristen bahwa Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Dan itu dikatakan di Mazmur, ya, pasal 84 ayat 12. Dan Yesus dikatakan adalah surya kebenaran, cahaya kebenaran. Dikatakan di Maleakhi 4 ayat 2. Dan Yesus adalah terang dunia. Dikatakan di Yohanes 8 ayat 12. Saudara, mengapa kemudian kita merayakan Natal pada tanggal 25 Desember? Tanggal 25 Maret, ya, yaitu tahun 221 Masehi, itu dikenal, ya, dan diterima oleh gereja di negara barat, ya, oleh pencetusnya yaitu seorang sejarawan Katolik Roma yang bernama Sextus Julius Africanus, dan kemudian diterima secara luas, ya, pada abad kelima itu, yaitu suatu kabar sukacita bahwa Maria, ya, dalam rahim Maria mengandung, ya, Yesus yang dari Roh Kudus. Saudara, kemudian tanggal 25 Desember itu adalah 9 bulan kemudian. Nah, dengan perhitungan demikian, maka dirayakanlah sebagai hari kelahiran Yesus. Dan kemudian pada tahun 350, yaitu pada masa pemerintahan Kaisar Kristen pertama Romawi, yaitu Konstantin yang pertama, yang bernama Paulus Julius yang pertama, itu menetapkan bahwa kelahiran Yesus Kristus diperingati pada tanggal 25 Desember sampai sekarang. Saudara, dan kemudian perayaan Natal itu juga diwarnai dengan tradisi Natal dan simbol-simbolnya. Ya, kalau merayakan Natal tidak lupa orang memasang dan mendekorasi pohon Natal. Kemudian lilin yang dipasang dengan api, dan kemudian ada lampu atau lilin yang dipasang dengan lampu penerang. Nah, itu simbol dari terang, bahwa Kristus adalah terang dunia. Kemudian apalagi? Warna, saudara. Warna Natal yaitu warna merah, ya. Warna Natal itu simbol dari darah dan kematian Kristus. Bahwa Yesus lahir di dunia ini untuk menyerahkan nyawanya, menyerahkan darahnya, dikorbankan. Kematiannya itu untuk menebus dosa manusia. Saudara, dan kemudian ada kado Natal, saudara. Ada kartu Natal. Saudara, kado Natal ini adalah simbol dari kado orang-orang Majus yang memberi, ya, persembahan kepada bayi Yesus. Yang pertama, mereka persembahkan emas, ya. Emas adalah sebagai satu hadiah yang berharga, yang bernilai, ya, bagi seorang raja. Karena di zaman dulu apabila mau menghadap raja itu tidak boleh datang dengan tangan hampa. Saudara harus membawa persembahan yang biasanya yang dibawa adalah persembahan emas. Kemudian kemenyan, saudara, mereka membawa kemenyan satu simbol sebagai ukupan kudus yang dibakar biasanya oleh para imam pada saat ritual memberi persembahan korban sajian. Dan yang berhak melakukannya itu adalah imam. Kemudian mur, nah ini adalah sebagai rempah. Salah satu bahan untuk membuat minyak urapan dipakai untuk meminyaki tubuh orang yang sudah mati. Artinya, ya, Yesus lahir sebagai raja, sebagai imam yang mendamaikan manusia dengan Allah melalui kematiannya. Saudara, kemudian apa makna
dari perayaan Natal yang sebenarnya. Saudara, yang tadi saya katakan itu semua adalah tradisi dan simbol daripada perayaan Natal. Tetapi yang penting bagi kita adalah makna perayaan Natal itu apa. Saudara, makna perayaan Natal yang sesungguhnya itu adalah kasih Allah. Kelahiran Yesus di dunia ini adalah satu bukti kasih Allah kepada manusia. Yesus lahir di dunia bukan untuk menikmati segala yang ada di dunia ini, melainkan untuk memberikan nyawanya, untuk menebus dosa manusia di dunia ini melalui kematiannya di atas kayu salib. Yesus lahir di dunia ini untuk menderita dan mati bagi dosa manusia. Saudara, semuanya ini dilakukan Yesus untuk menyatakan wujud kasih Allah kepada semua umatnya yang ada di dunia ini. Seperti yang di Yohanes 16 dikatakan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, mati berkorban bagi manusia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, sehingga ada gereja-gereja yang pada malam Natal mengadakan perjamuan kudus. Kenapa? Karena perayaan Natal itu maknanya itu tidak bisa dipisahkan dengan Paskah. Jadi saudara, ada gereja-gereja yang pada perayaan malam Natal mengadakan perjamuan kudus. Nah, itu memperingati sebagai peringatan akan darah Yesus yang dipersembahkan dan yang dicurahkan di atas kayu salib untuk dosa-dosa manusia, untuk dosa saudara dan untuk dosa saya, untuk mendamaikan kita dengan Allah sehingga kita layak disebut anak-anak Allah. Saudara, makna yang kedua dalam perayaan Natal adalah sukacita. Saudara, kelahiran Yesus di dunia ini adalah suatu kabar sukacita bagi dunia. Pada saat kelahiran Yesus, ada malaikat yang memberitakan kabar sukacita ini kepada para gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada malam itu. Dan malaikat itu berkata, "Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Jadi maksud malaikat itu adalah bahwa Yesus Kristus juru selamat lahir 100% dia adalah manusia dan 100% dia adalah Tuhan. Artinya bahwa Tuhan lahir di dunia ini menjadi manusia seperti yang tertulis di Yohanes 1 ayat 14. Bahwa firman itu adalah Allah yang telah menjadi manusia dan diam ada di antara kita. Saudara, wujud sukacita kelahiran Yesus Kristus itu dinyatakan oleh malaikat bersama-sama dengan sejumlah besar bala tentara sorga memuji Allah dengan puji-pujian yang mereka katakan dalam pujiannya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, makna yang ketiga dari perayaan Natal itu adalah damai sejahtera. Seperti pujian dari malaikat dan para tentara sorgawi bahwa damai sejahtera bagi bumi. Saudara, kelahiran Yesus Kristus membawa damai bagi dunia. Yesus lahir mendamaikan manusia dengan Allah, memberikan damai sejahtera di bumi, dan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Alkitab mencatat Yesus adalah damai sejahtera, dan ia berkata bahwa damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu.
Jangan gelisah dan gentar hatimu. Dan itu dicatat di Yohanes 14 ayat 27. Dan kemudian dikatakan bahwa semuanya yang kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saudara, di dunia ini penuh dengan kekacauan, penuh dengan persoalan, penuh dengan penderitaan, ada penganiayaan. Seperti yang baru-baru ini terjadi di Sigi, Sulawesi Utara, telah terjadi penganiayaan yang begitu tragis terhadap beberapa saudara kita. Saudara, kita doakan supaya Tuhan memakai aparat pemerintah bertindak tegas terhadap penganiayaan yang sangat tidak berperi kemanusiaan ini. Dan kita doakan juga kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera bagi keluarga yang menjadi korban kemudian dan masyarakat setempat. Tentu kejadian seperti ini mendatangkan rasa takut dan gentar yang luar biasa bagi banyak umat yang ada di daerah sekitar sana. Saudara, kita lihat bahwa dunia ini butuh damai sejahtera. Kaya di dunia, banyak harta, saudara, belum tentu kita ada damai sejahtera. Bahkan bisa semakin kaya, semakin banyak persoalan. Nah, oleh karena itu saudara, di dunia ini tidak ada damai sejahtera dan kita membutuhkan damai sejahtera yang tidak bisa kita dapatkan dari dunia ini selain daripada Tuhan yang memberikan. Saudara, setiap pagi saya ini suka jalan pagi. Nah, saya sering jalan pagi di kompleks perumahan tempat tinggal saya. Satu ketika, satu hari itu saya memperhatikan ada seorang ibu muda. Dia ini adalah tukang sapu kompleks perumahan itu, yaitu yang bagian pembersihan. Jadi setiap pagi, ya pagi-pagi sekali jam 6 lewat gitu dia sudah menyapu ya jalan-jalan di kompleks. Dan saya perhatikan beberapa kali ibu muda ini setelah dia selesai menyapu itu dia duduk di trotoar ya di tepi jalan itu termenung dan wajahnya itu sangat sedih sekali. Seperti begitu banyak beban, gak ada sukacita sama sekali. Dan saya perhatikan selama beberapa hari terus seperti itu. Satu hari saya datangin dia dan kemudian saya duduk di sampingnya. Dan saya bertanya ya kepada dia, "Ibu, kenapa sih kok saya melihat wajah ibu begitu muram, begitu sedih? Kenapa?" saya bilang. "Apakah ada sesuatu yang sangat berat yang terjadi dalam kehidupan ibu ini?" Dan kemudian dia mulai curhat, dia mulai bercerita. Saudara, ternyata dia ini ditinggal sama suaminya yang berselingkuh, saudara. Meninggalkan anak yang masih kecil. Dan untuk sudah beberapa bulan. Sehingga di hatinya itu selain dia sedih ya, dia juga sangat kepahitan. Kemudian dia juga sangat tertekan batinnya. Kemudian dia juga merasa sangat kecewa, sangat benci sekali. Saudara, kemudian saya menghibur dia. Dan saya menghibur dia, saya menguatkan dia. Kemudian saya katakan kepada dia bahwa percayalah ya, bahwa Tuhan sanggup ya. Tuhan itu punya kuasa, dia sanggup untuk menolong ibu. Dia sanggup untuk mengubah hati suami ibu. Saya bilang percaya kepada Tuhan yang punya kuasa. Saya bilang ditinggal suami, gak apa-apa saya bilang. Yang penting jangan sampai ditinggal sama Tuhan. Saya bilang ya, saudara ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya saudara, karena saya melihat ibu ini sudah penuh dengan kebencian. Dan kemudian saya katakan percayalah bahwa Tuhan mengasihi ibu. Ya, Tuhan akan menolong ibu. Dan percaya, doakan, tanggalkan ya semua rasa benci ini. Minta kasih dari Tuhan ya untuk memulihkan suami ibu. Nah, kemudian saya ajak dia berdoa, saudara. Saya doakan dia dan besoknya beberapa hari kemudian juga terjadi seperti itu. Saya dekati dia, kemudian saya bicara, saya nguatkan dia dan saya berdoa buat dia. Dan untuk beberapa kali saya lakukan seperti itu. Sampai kemudian
beberapa minggu kemudian saya nggak jumpa dengan dia. Satu ketika itu ketemu lagi saudara. Nah pada waktu jumpa lagi, saudara saya terkejut. Saya melihat ibu ini sudah berubah ya. Wajahnya penuh dengan sukacita. Wajahnya itu sudah happy saudara. Dia tidak lagi seperti ibu yang saya lihat pada pertama kali. Ada senyum-senyum cerah sekali. Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan ibu ini. Saya berpikir mungkin suaminya sudah kembali sama dia. Kemudian saya tanya, saya panggil dia. Saya bilang, ibu, saya bilang kenapa wajahmu begitu sukacita, begitu senang, saya bilang. Kenapa? Saya bilang, suami kamu sudah kembali, saya bilang. Terus dia bilang gini, enggak, dia bilang, enggak, iya enggak. Loh, jadi kalau enggak kenapa ibu begitu senang, begitu happy? Iyalah, saya sekarang sudah berharap sama Tuhan katanya. Saya sudah berharap ya bahwa Tuhan yang menjadi sandaran saya. Tuhan yang menopang saya sudah berharap pada Tuhan. Ya sudahlah terserah suami saya kalau dia mau balik ya enggak ya udah terserah katanya. Saudara coba kita lihat bahwa tidak masalah ibu ini masih tetap ada saudara. Ya tidak ada perubahan dengan masalah dia. Tetapi hatinya sudah berubah. Kenapa dia bisa berubah saudara? Karena ada kasih Tuhan. Karena sudah ada damai sejahtera Tuhan dalam hatinya. Sehingga begitu ada kasih, begitu ada damai sejahtera dari Tuhan, otomatis ada sukacita yang terpancar dari hatinya. Saudara, dan semua itu adalah dia katakan, dia percaya bahwa dalam segala apapun, persoalan apapun yang dia hadapi, dia percaya bahwa ada Tuhan yang menyertai dia. Saudara, makna keempat, kita merayakan Natal adalah Allah menyertai kita, Immanuel. Itu dikatakan di Yesaya pasal 7 ayat 14, Matius 1 ayat 23. Saudara, kelahiran Yesus itu adalah wujud dari Allah memanifestasikan diri di dalam daging secara pribadi, ada di tengah-tengah kehidupan manusia. Sebagai penebus dosa, sebagai Tuhan kita, sebagai sahabat, sebagai penolong yang setia, sebagai teladan kita, dan sebagai pembela kita. Tuhan Yesus bersama dengan kita. Allah menyertai kita. Dia merasakan suka dan duka kita. Dia bersama dengan kita merasakan penderitaan kita. Bahkan dia menangis bersama dengan kita. Dia merasakan sakit bersama dengan kita. Saudara, Yesus adalah Tuhan yang lahir di dunia ini. Dia rela menjadi miskin, menjadi hina sekalipun ia kaya. Supaya kita yang percaya kepadanya diperkaya di dalam dia. Saudara, bersama kita ya, bersama Allah bersama dengan kita merasakan semua apa yang kita rasakan. Oleh karena itu, saudara, jika Allah menyertai kita, jika Tuhan Yesus menyertai kita, jika Allah ada di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Saudara, Allah dikatakan bahwa tidak menyayangkan anaknya sendiri yaitu Yesus, yang telah menyerahkan Yesus bagi kita semua, ya, mati di atas kayu salib untuk menebus kita, menolong kita, menyelamatkan kita. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Yesus. Oleh karena itu saudara, jika kita tahu bahwa Allah bersama dengan kita, kita tidak perlu takut menjalani segala sesuatu dalam kehidupan di dunia ini. Kita tidak perlu takut menghadapi masa depan kita, sekalipun di masa pandemi. Sebab Allah menyertai kita. Kita tidak perlu takut menghadapi sakit penyakit. Kita tidak perlu takut menghadapi krisis, sebab Allah menyertai kita. Saudara, yang terakhir, bagaimana kita menyambut dan merayakan Natal di masa pandemik ini? Saudara, yang pasti situasi perayaan Natal tahun ini di masa pandemi pasti berbeda dengan
tahun-tahun yang sebelumnya. Yang pertama, saudara, kita harus taat menjalankan protokol kesehatan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, keramaian, dan oleh karena itu gereja membatasi jumlah jemaat bagi gereja yang sudah beribadah secara onsite, tapi banyak sebagian gereja yang masih online, ya, masih secara virtual, termasuk gereja kita yang akan melaksanakan ibadah Natal nanti, ya, tanggal 24, 25 Desember secara virtual, yaitu secara live streaming. Saudara, tetapi ini semua tidak akan mengurangi makna Natal. Saudara, Natal itu bukan soal pohon Natal, ya, seperti yang kita lihat, ya. Saudara, bukan soal kado Natal, bukan soal baju baru, bukan soal pesta, bukan soal makanan atau minuman. Tetapi Natal adalah soal kasih Allah. Natal adalah soal sukacita. Natal adalah soal damai sejahtera. Dan Natal adalah penyertaan Allah bersama dengan kita. Sehingga saudara, dimanapun Anda merayakan Natal, yang paling penting, saudara, setiap kita harus menyediakan hati kita, memberi hati kita sebagai sebuah palungan yang indah untuk menerima kelahiran Yesus di dalam hati kita. Menerima kasih Allah, menerima sukacita Allah, menerima damai sejahtera Allah, dan menikmati hadirat Allah yang menyertai kita. Yang kedua, di masa pandemi ini, saudara, kita merayakan Natal dengan berbagi kasih, berbagi sukacita, dan damai sejahtera Allah kepada sesama kita. Dengan khususnya membantu, memberi kepada mereka yang prasejahtera, yang berkekurangan. Saudara, memberi bukan berarti kita harus kaya dulu baru bisa memberi. Tetapi apa yang ada pada kita, apa yang diberkati oleh Tuhan dalam hidup kita, mari kita berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Membagi kepada mereka yang berkekurangan. Saudara, perbuatlah itu. Sebab ketika kita memberi, kitalah yang diberkati. Karena di 2 Korintus pasal 9 ayat 12 mengatakan bahwa pemberian dalam pelayanan kasih, selain kita mencukupkan kebutuhan mereka yang berkekurangan, juga akan melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Saudara, ketika ada ucapan syukur kepada Allah, maka ada berkat yang mengalir dalam kehidupan kita. Saudara, di bulan Natal ini, GBI Avia mengadakan pelayanan kasih bagi banyak keluarga prasejahtera di beberapa lokasi. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Ada banyak, ya, pelayan-pelayan Tuhan gereja ini, ada banyak jemaat-jemaat gereja GBI Avia yang telah mengambil bagian, ya, memberi, ya, dalam pelayanan kasih ini menjadi saluran berkat bagi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara, mari kita naikkan satu pujian, ya, yaitu Natal di Hatiku. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Saudara, bagi saudara yang ada di rumah, setelah kita nyanyikan lagu ini, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Oleh karena itu, mari kita siapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Dan lebih dari itu, siapkan hati untuk masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita nyanyikan pujian ini. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti
Saudara, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu bagi setiap kami pada pagi hari ini. Membuat kami boleh mengerti apa makna dari perayaan Natal yang sesungguhnya. Tuhan, kalau Natal tanpa kasih-Mu, kalau Natal tanpa sukacita-Mu, kalau Natal tanpa damai sejahtera-Mu, kalau Natal tidak ada penyertaan dari-Mu, Tuhan, semuanya adalah sia-sia dan hampa. Oleh karena itu Tuhan, kami semua jemaat-Mu ya Tuhan, di dalam menyambut dan merayakan Natal, Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami, menyediakan dan memberikan hati kami menjadi sebuah palungan yang terindah bagi-Mu Tuhan. Sebuah palungan di mana Yesus lahir bukan di palungan kandang domba 2000 tahun yang lalu. Tetapi Yesus lahir di dalam palungan, di dalam hati setiap kami. Sehingga Tuhan, kami bisa merasakan ada kasih, sukacita, damai sejahtera dan penyertaan-Mu Tuhan selama-lamanya di dalam hidup kami. Berkati kami semua dan seluruh jemaat Tuhan. Urapi dan kuatkan kami selalu dengan firman-Mu ini. Terpujilah nama-Mu. Tuhan, kalau sebentar kami juga menyiapkan hati kami, mau menerima perjamuan kudus. Kami mengingat di mana Yesus telah berkorban, mati di atas kayu salib untuk setiap kami, menebus dosa-dosa kami, supaya setiap kami beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Bapa, Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara kita yang ada di rumah, mari kita masing-masing mengangkat roti dan anggur di tangan kita. Saudara, roti dan anggur ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh dan darah Yesus yang telah berkorban untuk setiap kita, untuk menyelamatkan kita. Saudara, kita berdoa kiranya turunlah dari sorga berkat ilahi atas roti dan anggur ini di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudara, mari bersama-sama dengan saya kita angkat roti di tangan kanan kita lebih tinggi di atas kepala kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, saudara sekalian, apakah saudara percaya bahwa roti di tangan saudara adalah lambang dari tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama sambil mengingat kematian Yesus yang berkorban buat kita semua. Saudara, mari kita angkat anggur di tangan kanan kita lebih tinggi di atas kepala kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Apakah saudara percaya bahwa anggur di tangan saudara adalah lambang dari darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama sambil mengingat pengorbanan Yesus di atas kayu salib, mati untuk menebus dosa kita semua.
Terima kasih Tuhan. Saudara, mari kita bersama-sama mengucap syukur pada Tuhan. Haleluya. Oh, Terima kasih. Kami bersyukur. haleluya. Terima kasih Bapa. Kami berikan Kami bersyukur kasih-Mu besar sekali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Segala pujian dan hormat kami bagimu Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Karena Tuhan Engkau telah menebus setiap kami. Engkau Tuhan memberikan setiap kami keselamatan melalui pengorbanan Yesus Kristus, kematiannya di atas kayu salib untuk memberikan setiap kami keselamatan yang kami tahu bahwa kami tidak bisa mendapatkannya dari dunia ini. Kami tidak bisa membelinya dengan apapun karena hanya oleh darah Yesus Kristus setiap kami dapat diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu selama-lamanya. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, saudara, saya mengingatkan ya, jangan lupa kita yang sudah diberkati oleh Tuhan sepanjang tahun ini, jangan lupa untuk memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan melalui gerejanya. Saudara, diberkatilah Bapak Ibu sekalian yang telah memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati berlimpah-limpah, memberkati kesehatan, memberkati keluarga, memberkati pekerjaan dan usaha Bapak Ibu sekalian. Disertai, dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kita akan mengakhiri. Mari saya ajak kita semua bangkit berdiri dan kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan melindungimu. Tuhan Yesus menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih Allah Bapa di sorga, cinta kasih, kemurahan, berkat dan anugerah
dari Yesus Kristus yang berkelimpahan, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.